Nama saya Amirul Mahmud, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Provinsi Sulawesi Tengah. Selaku pengawas pencegahan pemberantasan korupsi, maka kami hari ini hadir di tempat ini untuk mendesak pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah agar segera mengusut secara tuntas seluruh permasalahan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme yang ditangani di meja penyidikan dan penyidikan yang hari ini masih membeku di ruang asisten pidana khusus Kejaksaan Provinsi Sulawesi Tengah. Sejumlah persoalan yang hari ini yang hanya sekedar sabar menunggu dan sudah makan waktu yang sudah cukup lama, kurang lebih 1 tahun, yaitu kasus Mes Pemda Morowali, dan sampai detik ini belum ada penetapan tersangkanya. Padahal kasus itu telah dilakukan penyelidikan sejak tahun 2024. Sampai detik ini belum ada satupun. Padahal ada uang negara atas kerugian negara yang dilakukan penyitaan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi itu 4.275 juta. Itu menjadi dasar untuk penetapan tersangka. Wajib hukumnya untuk ditetapkan tersangka, Pak. Tidak ada alasan lain untuk ditetapkan tersangka. Otaknya adalah berinisial RI. Dan wajib hukumnya Sekda Morowali ditetapkan tersangka yang berinisial YM. Dan seluruh yang punya kewenangan atau punya pengambil kebijakan teras-teras pemerintahan yang terlibat dalam hal kerugian negara kurang lebih 9 miliar rupiah. Lalu kemudian terkait kasus di Kabupaten Morowali Utara, PT TAS yang melibatkan Bupati Morowali Utara untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah. Karena kasus ini sudah dilaporkan oleh kawan-kawan kami, teman-teman kami LSM, dan juga pihak perusahaan yang berseteru sudah melaporkan kasus tersebut pada tanggal 16 November 2024, kala mungkin tidak salah. Dan kami lari-lari Laskar Anti Korupsi ini sudah jenuh melihat fenomena euforia yang hari ini seolah-olah sebuah permainan kotor yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum mafia hukum. Lalu kemudian selanjutnya, Pak, kasus di Parigi Mutong. Kasus Parigi Mutong ini kita berikan apresiasi sedikit jempol terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi telah sukses menetapkan 3 tersangka. Namun di balik penetapan itu ada kejanggalan. Kenapa otak intelektual yang merugikan negara itu kurang dari anggaran 20,7 miliar itu 3 proyek di dinas PUPR, yaitu mantan Kadis PUPR Hendra Bangsawan, tidak ditetapkan tersangka. Padahal ada pembarengan kasus yang dilakukan, yaitu dugaan gratifikasi atau suap yang telah dibuktikan dengan hasil laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Hendra Bangsawan telah menerima dana itu 622 juta atas pengakuan dari penyedia barang dan jasa yang berkaitan dengan kasus tersebut, dan diakuinya 500 juta dan dana itu telah disita oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi dari rekening daerah Kabupaten Parigi Mutong senilai 500 juta. Nah, kenapa hari ini tidak ditetapkan tersangka? Kenapa teras-teras pemerintahan yang terlibat di dalam itu yang ditetapkan tersangka? Ini kan kita anggap adalah suatu yang berkamuflase, pura-pura suci dalam hal menegakkan supremasi hukum. Tapi di balik itu sangat tidak rasional perbuatannya dipertontonkan di mata rakyat. Jadi demikian, Pak, apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini didengar oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah agar persoalan ini tidak sampai ke tingkat Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.